Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmat yang Allah berikan. Sangat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita lebih banyak kenikmatan daripada orang sebagian yang lain. Nabi SAW mengatakan, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdar alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah orang di bawah kalian dalam persoalan dunia, jangan lihat yang di atas. Kalau lihat yang di atas nanti seolah-olah kita ini enggak pernah bahagia. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang hartanya banyak tapi kekurangan dia dikit-dikit sakit. Ada orang harta tidak banyak tapi badan sehat. Jadi banyak hal-hal yang kadang kita lebih daripada yang lain. Cuman kita ini satu aja yang selalu jadi standar, duit itu aja terus gaya-gaya berpikir pohon kebanyakan kita. Sehingga kita merasai kita ini paling susah. Padahal tidak. Berapa banyak orang yang kita perhatikan sepertinya lebih dari kita, padahal dia lihat kita lebih dari dia. Cuman salah taruh aja letak rasanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala nikmat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kita ini lemah kita ini. Kita minta bantuan. Kita minta pertolongan. Kita minta pertolongan karena kita lemah. Kadang kita diganggu. Yang ganggu kita macam-macam. Baik itu orang, jin, setan jin, setan manusia, atau binatang-binatang berbisa, segala macam. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya masalah tentang misalnya jin. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul 'alim." Kalau kalian diganggu sama setan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Sami'un, mendengar, mengetahui, alimun. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kelemahan kita minta perlindungan. Dan itu disebut dengan isti'adzah, talabul auz, minta perlindungan. Minta perlindungan ini ulama membagi dua. Pertama, minta perlindungan kepada Allah, dan ini ibadah, dan ini konsekuensi dari kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, minta perlindungan kepada selain Allah. Ini pun dibagi dua. Yang pertama boleh, yang kedua tidak boleh. Yang pertama boleh bagaimana? Dia hidup dan dia mampu untuk memberikan kita perlindungan dalam hal ini. Contohnya polisi datang kita minta perlindungan, takut diganggu sama ini segala macam. Boleh karena memang dia mampu untuk itu. Tapi yang nggak boleh adalah kepada hal yang memang dia nggak ada kemampuan di situ. Misalnya Gunung Merapi. Gunung Merapi itu ada malaikat penjaganya, namanya Malakul Jabal. Meskipun semua aktivitas Merapi di bawah kendali malaikat ini dan atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita nggak boleh minta sama malaikat, "Wahai malaikat penjaga gunung, tolong Merapi jangan batu agak 3 hari." Nggak boleh begitu. Mintanya langsung sama Allah, karena malaikat gaib, Allah juga gaib, minta sama Allah. Begitu juga jin. Nah, yang kebanyakan kita jatuh dalam hal ini. Maka kata Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Jin, surat 72 kalau tidak salah ayat 6, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Sesungguhnya kata Allah dalam ayat ini, laki-laki dari golongan manusia mereka minta perlindungan kepada laki-laki dari golongan jin. Fazaduhum rahaqa. Jin-jin ini menambah orang yang sesat saja, membuat orang makin takut. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa orang-orang Arab jahiliyah zaman dulu, Bapak Ibu sekalian, sebelum Islam datang, mereka kalau melewati satu lembah, mereka memasuki tempat-tempat yang nggak pernah dilewati, takut. Semua orang mesti begitu kan? Kita juga demikian, masuk goa, masuk kemana lah, hutan segala macam. Orang Arab jahiliyah, ketika mereka melewati satu lembah, maka mereka mengatakan kepada penghuni jin di situ, "Na'udzu bisaidi ahli hadzal wadi." Kami minta perlindungan kepada pemimpin tempat ini, pemimpin lembah ini. Itu sama Islam dilarang. Minta perlindungan begitu dilarang. Pernahkah di tempat kita ada yang begitu?
ketika masuk satu tempat izin. Kalau ada yang contoh-contohnya begini, ini izin, ini balang, anak macam-macam lah. Tidak boleh hukumnya begitu. Ada juga sebagian, saya pernah pengalaman begitu. Jadi kita ada ceramah di suatu daerah agak jauh lah, hutan-hutan. Rutin sebulan 2 kali sampai sekarang. Dibilang sama jemaah Ustaz, jadi kalau lewat simpang itu jangan lupa klakson. Tidak ada klakson. Habis naki aja. Kalau klaksonnya rame, kalau tidak ada orang ngapain klakson? Jadi kalau nanti Ustaz lewat situ nggak klakson, mati mesin mobil. Tidak ada mati mesin mobil. Kalau mati sendiri habis minyak, kalau tidak bocor. Tidak ada. Nah, ini tertanam ini. Sebagian daerah, tempat kami dulu juga begitu. Ada setan guling-guling di tempat angker apa segala macam. Jadi jamaah yang dimuliakan bisa, jin itu bisa mengganggu. Bahkan dalam tafsir dijelaskan bisa al-khabal wal junun, bisa bikin orang lumpuh dan bisa bikin gila. Makanya Allah katakan dalam surah Al-An'am ayat 128. Allah katakan wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jin qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal jinni rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Allah mengumpulkan besok dari kiamat jinnya. Allah katakan, wahai para jin, kalian ini dulu di dunia sudah banyak menyesatkan manusia. Lalu ketika itu pemimpin mereka dari golongan jin lapor, ya Allah, kami ini dulu sebenarnya saling memberikan manfaat satu dengan yang lain. Jadi dulu manusia itu senang sama kami senang juga sama mereka. Apa yang membuat jin ini senang sama kita? Karena minta perlindungan sama mereka. Mereka bangga. Padahal kita ini mulia. Allah katakan dalam Quran, walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan anak Adam. Tapi anak Adam ini minta tolong pula dia sama jin. Minta perlindungan. Nih pagar rumah, pagar apa? Kalau pagar beton boleh. Tapi kalau pagar yang tidak jelas-jelas tidak boleh hukumnya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, susah orang dibuatnya. Jadi apa yang membuat manusia senang? Dijaga. Maka dulu begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau datang orang Arab Syria ini ke satu lembah, mereka minta izin sama jin, tolong Pak Jin, jangan ganggu kami. Jadi jin ini juga dia punya anggota. Ibaratnya kalau di kita ini adalah ketua, bendahara, sekretariat. Dibilang sama anggotanya, yang satu itu jangan kalian ganggu ya. Dia itu sudah ada kontak apa sama saya, ada apa perjanjian, jangan ganggu-ganggu. Aman, tidur dia di situ aman. Dia nggak diganggu, nggak apa. Karena memang kalau kita kaji, jin ini mengganggu manusia 4 sebab. Pertama, memang dikirim sihir, ada dugaan segala macam, dikirimnya gitu kan, dengan mantra-mantranya segala macam. Kemudian yang kedua, bisa juga jin ini suka sama manusia. Nah, ini bisa juga datang ganggu itu. Yang ketiga, memang kita ganggu dia, akhirnya diganggu balik kita. Yang keempat, bisa juga jin usil. Nah, jin usil ini ada juga sama kayak manusia. Ada yang usil suka ganggu-ganggu orang, ya kan? Bisa. Kita tidur di rumah, digoyang-goyangnya pintu, ya kan? Bisa aja kan? Ngomong aja, jangan ganggu-ganggu saya. Saya lagi ngantuk nih, capek. Kalau ngajak main besok, gitu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, malam kita tidur tiba-tiba di kamar mandi ada orang mandi. Kalau nggak ada, bisa aja kan? Diganggu-ganggunya gitu kan? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah 4 sebab paling tidak jin bisa mengganggu kita. Nah, tidak boleh kita yang begitu-begitu itu. Datang ke satu daerah, izin ya Pak, jangan ganggu saya. Sama jin, tidak boleh begitu. Dihukumi nggak boleh, haram, bahkan jatuh ke dalam kesyirikan. Islam datang menghapus yang seperti itu jemaah. Lalu apa solusinya Ustaz? Biar kita nggak diganggu. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, man nazala manzilan, qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai' hatta yarhala atau hatta yartahila min manzilihi zalik, rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendatangi satu tempat, gua, hutan, apalah, tempat-tempat angker, tempat Bapak Ibu ada nggak tempat angker? Dulu ada, sekarang nggak lagi kan? Nah, itulah lucu pula ya, hilang angkernya. Kata Nabi, siapa yang mendatangi satu tempat, lalu dia baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku minta perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna dari semua keburukan yang diciptakannya. Lam yadurruhu syai' hatta yartahila atau hatta yarhala min badri zalik, sampai dia meninggalkan tempat itu. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah hafal belum nih? Sudah hafal? Oh pantas pakai jimatnya. Oh gawat ini. Buang jimat itu semua. Tidak boleh. Saya pernah pakai jimat. Kalau orang taruh di pinggang, di leher. Kalau saya minum. Lebih keren lagi. Karena masih ada di tempatnya. Jadi kalau khotbah agak ngeri-ngeri, itu lagi kampung gizi. Bapak yang bercanda. Tapi memang pernah. Saya pernah. Belajar dari dukun pun pernah juga. Saya hafal mantra-mantra. Awal-awalnya ada selawat. Nah, itu pula pandainya dukun nih kan. Awal selawat. Dia tengah-tengah mantra-mantra. Di ujung selawat lagi. Nipu lu ya.
Nah, ini akhirnya campakkan itu semua. Setelah belajar kita campakkan itu semua. Tidak ada kebaikan sedikit pun. Takut yang ada di kemana-mana. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini kita baca doa ini. Kata Nabi, kalau dia baca doa ini ke satu tempat, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, tidak ada satupun yang bisa membuatkan keburukan, mendatangkan mudarat kepada dia sampai dia meninggalkan tempat itu. Jadi terkait klakson tadi gimana juga? Ada kisah seorang ustaz, dia dibawa ceramah sama ada ya waktu itu jamaah tentara bahkan. Jadi ketika dia melewati satu tempat apa diklakson sebenarnya sama kayak kita ini kan milih-milih di situ. Kenapa diklakson Pak? Itu saat di sini agak ngeri nih kalau nggak kita klakson nanti bahaya. Apa klakson? Nah ada itu. Habis itu ada juga seorang jamaah. Oh bukan, abang Greg ya. Dia udah ikut kajian bahwa yang kayak gini nggak dibolehkan, minta perlindungan, takut apa segala macam. Hanya kepada Allah saja baca doa ini. Penumpang ini bilang, Pak nanti kalau lewat di simpang itu tolong klaksonkan agak 2 kali ya. Kenapa klakson? Pokoknya begitu. Kalau enggak bahaya. Enggak ada klakson. Tadi di pasar saya kata saya enggak boleh. Akhirnya ketika itu penumpang nih Pak, dia enggak mau habis akal juga dia. Ini sopir enggak pernah mau klakson, bahaya kita lihat ini. Akhirnya dibukanya kaca, diklaksonnya pakai mulut, tit kata dia. Nah ini lucu kan? Nggak boleh begitu. Kalau klaksonnya normal silakan, tapi kalau klaksonnya karena itu jangan. Itu sama takutnya namanya. Baca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jamaah sekalian, sebenarnya kalau kita paham betul syariat Al-Quran, hadis tentang masalah perlindungan ini sangat baik sekali. Alhamdulillah sekarang orang udah banyak paham tentang ruqyah, ya, tentang ruqyah. Maka kalau kita urut-urut, kita keluar dari rumah kita. Kata Nabi SAW, idza kharaja rajulun min baitihi, kalau ada seseorang keluar dari rumahnya lalu dia baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu saya rasa hafal ya. Baca ketika keluar rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Qala yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa wukita. Fatakanaha asyayatin wa qala syaitan akhar kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Kata Nabi Bapak Ibu, ketika seseorang keluar dari rumah lalu dia baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka ketika itu datang malaikat kepada dia dan mengatakan kamu dapat petunjuk, kamu dicukupkan, kamu dijaga. Setan-setan lain mau datang enggak jadi. Karena Bapak Ibu kalau keluar rumah langsung dikerumuni sama setan. Selalu begitu. Tapi ketika dibaca ini setan jauh. Lalu setan lain bilang, "Kenapa kawan setan ini tuh kok menjauh?" Kata kawan yang setan menjauh, gimana kita mengganggu dia? Dia sudah dapat petunjuk, dia sudah dicukupkan, dia sudah dijaga. Ketika modal baca bismillah tawakkaltu dapat 3 hal. Bapak-bapak tadi keluar rumah pakai bismillah tawakkaltu? Enggak. Enggak ya? Oke. Mantap, berarti sudah dapat 3 ini. Yang enggak tahu kita ini. Habis itu ketika dalam hadis Ummu Salamah, Nabi SAW setiap keluar dari rumah saya, matanya dipandangkannya ke langit lalu dibacanya doa tambahan. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla azilla aw zalla azlima aw uzlam ajhal aw yujhal alayya. Sepertinya ini enggak perlu. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari aku sesat disesatkan orang, dari aku tergelincir digelincirkan orang, dari aku zalim dan dizalimi orang, dari aku bodoh dibodoh-bodohi orang. Bapak Ibu lebih sering membodoh-bodohi orang atau dibodohi orang? Kalau pedagang ini rata-rata pandai dia bodoh-bodohi orang. Enggak, jangan. Kecuali yang soleh, enggak. Ya, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu kita minta ini, ditambah doa ini. Kalau lebih bagus kita hafal. Ya terakhir hafal doa ini. Itu yang dari hadis Ummu Salamah. Lalu kita naik kendaraan, baca bismillah. Ketika pertama kali kita menginjak kendaraan, bismillah. Ketika sudah duduk, alhamdulillah. Lalu ketika di atas kendaraan kita baca doa pula, subhanalladzi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang menjalankan kendaraan ini, yang menundukkan kendaraan ini. Sementara kami nggak mampu untuk menundukkan. NMAX itu nggak bisa kita tundukkan. Supra X125 2008 nggak bisa kita tundukkan. Kalau Allah pengen ke kiri ya. Meskipun setengah kita putar ke kanan. Dan kita pernah mungkin mobil pengennya ke kanan, dia malah balik ke kiri. Alasan kita, oh tadi licin apa. Tapi kan bisa saja melenceng dia. Dan kepada Allah kami kembali. Baca doa itu. Nah ketika nanti Bapak Ibu sampai ke satu daerah yang katanya angker lah ini segala macam, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau belum hafal nanti cek aja di Google ada.
Makanya Imam Al-Qurtubi menjelaskan, ketika saya mendatangi satu tempat, tiba-tiba saya digigit sama kalajengking. Ketika itu, apa ini? Kok bisa pula saya digigit sama kalajengking? Oh, tadi lupa saya baca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi inti poinnya apa? Tak boleh kita masuk ke satu daerah izin sama jin. Izin jangan ganggu saya. Ini tak boleh hukumnya. Baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah